Mungkin teman-teman takut ya kalau misalnya kita ganti nomor saat gagal bayar, apakah nanti akan jadi masalah? Terus bagaimana bang, apakah nanti kita akan diproses secara hukum, akan dipidana karena kita ganti nomor? Sedangkan setiap hari kita diganggu dan diteror terus sama DC pinjol. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi keuangan, pinjaman online, dan berita-berita seputar permasalahan gagal bayar. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita semua dapat diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi segala hutang-hutang kita. Jadi gini teman-teman ya, risiko apabila kita menghindar dari DC, dari teror DC, dari telepon-telepon DC saat kita ganti nomor, mungkin akan menjadi hal yang selalu kita pikirin. Bagaimana kalau kita ganti nomor? Apakah kita bolehkah kita memblokir semua panggilan DC? Kalau nggak diangkat, nanti apakah nanti akan dapat ke kontak darurat dan sebagainya gitu kan. Nah, dilema seperti ini akan membuat kita akan jadi takut. Akhirnya ujung-ujungnya kita ngangkat lagi telepon dari DC, ngangkat lagi. Nah, ini yang akan jadi permasalahan untuk kalian semua. Nah, tapi saya cuma bilang ya, sebelum kalian mengganti nomor atau benar-benar pingin ganti nomor atau memblokir semua panggilan DC, itu ada dua hal yang harus kamu ketahui. Ya, tapi ada positif dan ada baiknya, karena ada yang positif dan ada yang baik. Nah, yang pertama positifnya, kalau kalian memblokir dan mengganti nomor WA kalian, hidup kalian akan tenang banget, karena kalian tidak diganggu sama sekali, dan kalian akan normal aja hidupnya. Karena saat kalian gagal bayar kan ditelepon-teleponin terus nih, diganggu terus. Tapi saat kalian ganti nomor, ya hidup kalian akan tenang-tenang aja, kembali seperti semula, nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa. Nah, ini poin kedua. Resikonya yang buruk keduanya itu adalah kontak darurat kalian itu akan dihubungi, karena akan mencari kalian. Nah, dia akan mencari kalian. Nah, itu resikonya yang kedua saat kalian ganti nomor. Jadi yang pertama, hidup kalian akan tenang, itu positif dong. Cuman ada dampak buruknya. Yang dampak buruknya kedua, hidup kalian, nomor kontak darurat kalian akan dihubungi. Bahkan bukan hanya itu aja, tapi bisa jadi DC itu akan laporin keluar kontak darurat, dan bisa jadi juga DC tiba-tiba datang ke rumah kalian. Jadi begitu ya teman-teman ya, ada baik dan ada positif ya. Walaupun ada nih, meskipun nomor kita aktif, kita nggak ganti nomor, ada juga DC yang sengaja malah menghubungi ke kontak darurat kita, atau bahkan keluar kontak darurat. Nah, ada yang seperti ini. Lalu di mana sih si DC ini bisa tahu nomor kontak lain yang ada di ponsel kita, atau menghubungi di kontak darurat? Yang pasti yang pertama, dari pertama kali install. Nah, dari pertama kali install itu ada mengizinkan aplikasi untuk mengakses kontak, lokasi, dan lain-lainnya. Nah, ini hal yang tidak kita sadari, ya nggak? Sehingga si pihak aplikasi ini bisa membaca semua kontak yang ada di ponsel kita secara otomatis, oke? Dan tersimpan di sistem mereka. Nah, dari sistem aplikasi itulah si DC bisa mengetahui kontak yang ada di ponsel kita. Apalagi nih kalau kalian pernah ngisi pulsa ke teman, pulsa ke saudara, pulsa ke orang tua. Nah, bisa jadi nomor-nomor itu malah dihubungi semua pihak-pihak DC, ya nggak? Nah, jadi begitu saat kita ganti nomor, si DC juga akhirnya bisa tahu nomor kita yang baru, karena bisa jadi dia nanyain ke nomor-nomor yang ada di situ gitu. Pokoknya gimana caranya si DC itu akan mencari kita sebenarnya, walaupun kita ganti nomor. Nah, terus gimana bang, diabaikan apa enggak? Ya kalau kalian mau sekali dibalas, kalau kalian lagi iseng ya boleh dibalas, tapi kalau lagi nggak iseng ya sudah, ngapain dibalas gitu kan, karena itu akan buang waktu. Si DC itu taunya kalian kapan bayar ya, nggak peduli kalian alasannya apa. Oke. Nah, apabila si pihak DC tidak bisa diajak koordinasi dengan baik, kita udah ngomong sejujurnya, udah ngomong seperti ini gitu kan, udah kita belum bisa membayar karena tagihan seperti itu dan seperti ini, dan keluhan kita gitu kan. Kalau menurut saya lebih baik abaikan aja ya. Terus pertanyaan lagi bang, gimana, apakah benar nih kalau kita ganti nomor akan dipidana? Nggak mungkin dan nggak akan bisa ya. Kita ganti nomor dipidana itu nggak akan bisa. Jangankan begitu kan,
Kita tidak membayar pinjol aja kita tidak akan dipidana. Oke. Terburuknya kita cuma masuk selek OJK, tidak bisa minjem lagi. Itu aja teman-teman ya, gitu kan. Tapi untuk mengganti nomor, tapi ada hal sebaiknya yang harus kalian lakukan juga nih. Nah, sebelum mengganti nomor itu ada juga resiko-risikonya, tapi kalian juga harus ada yang harus kamu lakukan nih, yaitu sebaiknya saat ganti nomor kondisikan dulu semua kontak-kontak yang ada di HP kalian. Apabila nih kalau ada DC yang nelpon ke kalian, nelpon ke kontak kalian, nelpon ke luar kontak darurat kalian gitu. Nah intinya kalian tuh bisa mengkondisikan. Nah kondisi itu gimana? Kalian ngasih tahu ke kontak-kontaknya itu kalau nanti ada orang nelpon nyari saya atau hubungi minta nomor saya, itu tolong jangan direspon, diblokir aja karena itu DC. Tapi kan nanti malu bang, ya makanya jujur. Kalau kalian jujur juga bakal enak kok untuk menghadapi ini gitu. Intinya dikondisikan, diomongin kontak-kontak kita kalau misalnya emang kita punya hutang, terus kalau ada yang nyari cobalah gitu. Jangan sampai kontak darurat kita malah jadi kaki tangannya DC. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Nggak apa-apa kok kalau kalian ganti nomor, itu nggak apa-apa dan cuman resikonya itu gitu. Kalau kalian kontak darurat kalian pasti akan diteleponin. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.